Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Faizal. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Masyarakat tahun 2020 dengan NIM 20105023. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pelatihan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM melalui pendekatan andragogis dalam upaya peningkatan kapasitas manajerial dan kompetensi pengelola. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pembimbing saya. Berkat bimbingan beliau semua, penulisan tesis saya bisa sampai tahap sidang ini. Yang pertama, pembimbing 1 yaitu Profesor Dr. Hajah Arifah A. Rianto MPD. Dan yang kedua, Dr. Nandang Rukanda MPD. Berkat beliau semua saya bisa dapat ada di tahap sidang ini. Langsung saja ke latar belakang. Sesuai tuntutan zaman, dewasa ini harus memiliki kecenderungan untuk mampu berkiprah ke arah pengembangan SDA atau sumber daya alam yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan intelektual, namun harus ditopang oleh pemilikan kemampuan dan keterampilan fungsional. Keberadaan PKBM diharapkan menjadi metode atau strategi dalam membangun masyarakat. Adapun berbagai masalah yang dihadapi dunia pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah di Indonesia, paling tidak ada 5 masalah yang dihadapi dunia pendidikan luar sekolah di Indonesia, yaitu 1. Masih tingginya angka buta huruf di berbagai rentan umur. 2. Masih terdapat anak usia sekolah yang keluar dari sistem pendidikan persekolahan. 3. Banyak lulusan SD, SLTP, dan SLTA yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan tidak siap masuk ke dunia kerja. 4. Banyaknya jumlah penduduk angkatan kerja yang menganggur karena tidak mampu bersaing dalam pasar kerja. 5. Beratnya beban keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena kemiskinan. Berdasarkan data di atas, inilah kondisi masyarakat Indonesia yang saat ini, di mana kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peran dari pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah dan pemuda, sangat diharapkan dalam membantu perluasan kesempatan pendidikan bagi masyarakat, sekaligus menjaga mutu penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh pengelola adalah kemampuan andragogis dalam menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan non-formal. Andragogis secara lebih khusus diartikan pula dengan istilah pendidikan orang dewasa atau POD. Berkenaan dengan kajian karakteristik orang dewasa, istilah pendidikan orang dewasa dapat diartikan sebagai pendidikan yang ditujukan untuk peserta didik yang telah dewasa atau berumur 18 tahun ke atas. Pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai pusat pembelajaran atau learning center, di mana keberadaan PKBM lahir atas instansi dari atau oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Selain itu, program yang dikembangkan berdasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan yang bertumpu pada semangat gotong royong, kemandirian, dan keswadayaan. Keberadaan PKBM diharapkan menjadi pendidikan alternatif yang menjadi wadah
di luar jalur pendidikan formal ketika pendidikan masyarakat menjadi metode atau strategi dalam membangun masyarakat. Maka upaya yang dilakukan tersebut harus mampu dilakukan oleh PKBM. Next. Kondisi sumber daya manusia Indonesia masih rendah atau identifikasi masalah kondisi sumber daya manusia Indonesia masih rendah. 2. Kapasitas pengelola dan tutor yang masih terbatas pengetahuannya tentang manajemen program pendidikan non formal. Pemahaman kompetensi yang dimaknai oleh pengelola baru hanya terbatas pengetahuan, belum sampai pada penguasaan keilmuan teoritis atau praktis. 4. Minim penyediaan sarana dan prasarana yang ada pada program PKBM. Berdasarkan latar belakang masalah, teridentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut. 1. Kondisi masyarakat Indonesia saat ini di mana kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah. Itu perlu dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Yang kedua, kapasitas pengelola dan tutor yang masih terbatas pengetahuannya tentang manajemen program pendidikan non formal sehingga perlu dilatih dengan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan program. 3. Pemahaman kompetensi yang dimaknai oleh pengelola baru hanya sebatas pengetahuan, belum sampai pada penguasaan keilmuan teoritis praktis dari ilmu yang dipelajari, secara lebih khusus kajian andragogi. 4. Penyediaan sarana prasarana yang ada pada PKBM Ashodik menunjukkan masih minimnya pemeliharaan alat maintenance seperti komputer dan LCD yang masih belum rutin dicek. Selain itu membutuhkan biaya dan petugas yang ahli dalam perangkat komputer dan ICT. 5. Pengetahuan pengelola PKBM yang belum mengetahui tugas pokok dan fungsinya, yakni sebagai perencana, pelaksana, evaluator, dan pengembang program pendidikan non formal. 6. Kemampuan manajerial yang dimiliki oleh penyelenggara dan pengelola PKBM masih terbatas pada pengelola rutinitas program yang didasarkan pada dana program atau bantuan sosial, sehingga ada kecenderungan bila tidak menerima dana bantuan program berhenti. 7. Pengelola PKBM Ashodik belum pernah mengikuti pelatihan yang berkelanjutan yang secara khusus mengkaji tentang manajemen program satuan pendidikan non formal. Next. Rumusan masalah bagaimana penyelenggaraan program pelatihan pengelola PKBM Ashodik melalui pendekatan andragogis dalam upaya peningkatan kapasitas manajerial dan kompetensi pengelola. Adapun secara khusus tujuan khusus yang hendak dicapai dari penelitiannya adalah 1. Mendeskripsikan data tentang perencanaan program pelatihan pengelola PKBM Ashodik melalui pendekatan andragogis dalam upaya peningkatan kapasitas manajerial. 2. Mendeskripsikan data tentang pelaksanaan program pelatihan pengelola PKBM Ashodik melalui pendekatan andragogis dalam upaya peningkatan kapasitas manajerial. 3. Mendeskripsikan data tentang dampak pelatihan pengelola PKBM Ashodik melalui pendekatan andragogis dalam upaya peningkatan kapasitas manajerial dan kompetensi pengelola. Penelitian ini diharapkan membawa dampak positif terhadap penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat, khususnya bagi penyelenggara program pelatihan pengelola PKBM Ashodik melalui pendekatan andragogis dalam upaya peningkatan kapasitas manajerial
dan kompetensi pengelola. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah kegunaan teoritis dan praktis. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis memberikan sumbangan pemikiran, perkembangan ilmu atau teori penelitian, teori model pelatihan, pendekatan andragogis, dan keilmuan pendidikan masyarakat. Manfaat praktis memberikan pengalaman dan wawasan baru untuk pengelola dalam melaksanakan tugasnya, mengelola lembaga yang bersifat inovatif kepada warga belajar dan tutor, menjadi bahan kajian bagi pihak lain yang berniat melakukan penelitian lebih lanjut. Next, kajian teori Philip H. Combs dalam Taqiyuddin 2008 mengartikan pendidikan luar sekolah yaitu sebagai setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian yang penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan belajarnya. Shimamura dalam Kamil mengartikan pelatihan sebagai serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Bison dalam Supriyatno menyatakan bahwa pendidikan orang dewasa adalah semua aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari yang hanya menggunakan sebagian waktu untuk tenaganya untuk mendapatkan tambahan intelektual. Next, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, karena dengan metode ini akan menggali lebih dalam mengenai masalah penelitian atau depth description, sehingga akan terungkap keunikan dan kekhasan penelitian ini. Penelitian kasus adalah penelitian yang mendalam mengenai kehidupan sosial seperti individu, kelompok, keluarga, lembaga, atau masyarakat, yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisasi dengan baik mengenai unit tersebut. Hasil penelitian akan merupakan pengembangan deskripsi tentang latar belakang, kondisi, karakteristik dari responden dan juga mencakup dalam kegiatan pelatihan antara lain yaitu materi, metode atau teknik, pelatih, narasumber, dan penyelenggara. Adapun terkait dengan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, harapan peneliti melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran tentang objek yang diteliti secara utuh, sebagaimana diungkapkan oleh Taylor dalam Meleong bahwa metodologi kualitatif sebagai produser peneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Subjek penelitian. Subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini adalah penyelenggara PKBM Ashodik. Subjek yang diteliti adalah pengurus yang masih aktif dan terlibat dalam mendirikan PKBM Ashodik. Selain hal tersebut, pengurus tersebut juga ikut dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh peneliti. Agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka responden
Yang diteliti dibatasi jumlahnya. Jumlah responden secara keseluruhan adalah sebanyak 3 orang. Lokasi penelitian dilaksanakan pada labset binaan Departemen Laboratorium Pendidikan Masyarakat, tepatnya di PKBM Asodik yang berlokasi di Kampung Babakan, Bandung, RT 2 RW 10, Desa Pagarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini dimaksud untuk memberikan dampak ganda. Pada satu sisi, wilayah ini telah menjadi kepedulian universitas sebagai induk dari semua kegiatan departemen dalam upaya melakukan tridharma perguruan tinggi. Pada sisi lain, dimaksudkan memberikan manfaat ganda bagi mahasiswa dan para pengampu materi pembelajaran untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya. Next. Hasil penelitian dan pembahasan. Perencanaan program pelatihan pengelola PKBM melalui pendekatan analogis dalam upaya peningkatan kapasitas manajerial berdasarkan hasil deskripsi lapangan dan refleksi peneliti diperoleh data bahwa prosedur yang dilakukan dalam perencanaan program pelatihan dilakukan pengelola yakni 1. Identifikasi kebutuhan. Berdasarkan deskripsi hasil lapangan diperoleh data bahwa pihak pengelola dan tutor melakukan identifikasi kebutuhan mengenai potensi permasalahan yang ada di masyarakat sebelum melaksanakan program pelatihan kapasitas manajerial pada pengelola PKBM. Hal ini sejalan dengan pendapat Arif 1981 yang menyatakan bahwa dalam suatu penyelenggara suatu proses pembelajaran atau program untuk orang dewasa perlu mendiagnosis kebutuhan belajar. Kegiatan mendiagnosis kebutuhan belajar ini dilakukan bersama-sama antara pengelola, tutor, dan beberapa tokoh masyarakat sehingga materi disampaikan sesuai dengan harapan dan minat dari warga belajar. Perumusan tujuan. Berkaitan dengan pendapat responden mengenai perumusan tujuan, program dapat disimpulkan bahwa pengelola merumuskan tujuan program biasanya dilakukan dengan membuat program kerja dan jadwal kegiatan. Sedangkan tutor merumuskan tujuannya secara verbal karena tujuan pembelajaran sudah dirumuskan terlebih dahulu oleh pihak pengelola. Begitu juga warga belajar dilibatkan dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kadang-kadang dalam bentuk tertulis dan verbal. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, pertama dengan mengundang seluruh pengurus untuk duduk bersama dalam agenda rapat kerja, termasuk di dalamnya forum rapat pengurus diskusi masyarakat mufakat, kemudian menyusun berbagai kebutuhan belajar yang berdasar pada hasil identifikasi kebutuhan. Penyusunan program. Berdasarkan pada deskripsi hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas bahwa pengelola menyusun terlebih dahulu desain program. Pengelola menyusun terlebih dahulu desain program dengan cara mempelajari hasil identifikasi kebutuhan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan tujuan program pelatihan rumpin adalah 1. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pengurus, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah setempat. 2. Menyusun dan mendiskusikan dengan peserta rapat pengurus tentang ketargetan dari program pelatihan bagi pengurus PKBM. 3. Menyepakati dari hasil diskusi dengan pengurus, tutor, warga belajar, dan para pejabat setempat mengenai tujuan program yang sudah didiskusikan. Selain hal tersebut, penyusunan program melibatkan tokoh agama, tokoh
tokoh masyarakat, pemerintah setempat, dan warga belajar. Rekrutmen warga belajar. Rekrutmen dan sumber warga belajar. Sebagus apapun penyelenggara program dalam satuan pendidikan non-formal, khususnya PKBM, memiliki peran yang penting dan strategis dalam upaya meningkatkan pengetahuan warga belajar, menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi masyarakat sekitar. Kehadiran tutor atau sumber belajar menjadi ujung tombak di sebuah lembaga pendidikan dalam upaya meningkatkan kompetensi peserta didik atau dalam pendidikan non-formal dikenal dengan warga belajar. Berdasarkan hasil deskripsi lapangan diperoleh data bahwa rekrutmen warga belajar dan sumber belajar atau tutor menggunakan strategi jaring kemitraan dengan berbagai pihak, diantaranya unsur pemerintah setempat, RT, RW, desa, dan kecamatan. Unsur akademisi yang berasal dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta seperti UPI dan Unisba, kemudian birokrat seperti unsur dinas pendidikan setempat sesuai dengan kebutuhan program yang diselenggarakan oleh PKBM. Sosialisasi dapat diartikan sebagai salah satu upaya memperkenalkan atau pendekatan informasi mengenai keberadaan PKBM Asodik itu sendiri dan program-programnya kepada masyarakat sebagai penerima maupun kelompok masyarakat lainnya serta kepada para pelaku instansi atau lembaga pendukung PKBM di semua kalangan. Hasil yang diharapkan dari proses sosialisasi program PKBM adalah dimengerti dan dipahami secara utuh tentang konsep-konsep, prinsip, prosedur. Next. Berdasarkan hasil observasi dan telaah data dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan program pelatihan pengelola PKBM melalui pendekatan andragogi dalam peningkatan kapasitas manajerial dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 1. Pertama, menciptakan iklim belajar yang kondusif. 2. Menciptakan struktur organisasi. 3. Mendiagnosis kebutuhan belajar. 4. Merumuskan tujuan belajar. 5. Mengembangkan rancangan kegiatan belajar. 6. Melaksanakan pembelajaran. 7. Mendiagnosis kembali kebutuhan belajar atau evaluasi. Next. Dampak pelatihan pengelola PKBM adalah peserta pelatihan mengalami penambahan informasi berkaitan dengan bagaimana mengelola lembaga secara profesional, berkaitan dengan aspek administrasi program PKBM, terutama dengan tata laksana yang benar, administrasi yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Maka dari itu, tujuan peneliti adalah untuk membenarkan atau meluruskan tata cara yang salah yang ada di PKBM tersebut. Kesimpulan. 1. Perencanaan program pelatihan yang digunakan yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan, penyusunan program, rekrutmen warga belajar, rekrutmen sumber belajar, dan sosialisasi. 2. Pelaksanaan program pelatihan dilakukan dengan menciptakan iklim belajar yang kondusif, menciptakan struktur organisasi, mendiagnosis kebutuhan belajar, merumuskan tujuan belajar, mengembangkan rancangan kegiatan belajar, melaksanakan dan mendiagnosis kembali kebutuhan belajar. 3. Dampak program pelatihan pengelola PKBM melalui pendekatan andragogis dalam upaya peningkatan kapasitas manajerial adalah 1. Atau A. Mengalami penambahan informasi atau pengetahuan afektif dan psikomotorik yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga secara profesional. B. Mengalami penambahan kompetensi manajerial PKBM. C.
membuka wawasan berpikir, dan menumbuhkan motivasi yang besar untuk mengubah sikap dan perilaku ke arah yang positif dalam menata administratif kelembagaan PKBM. Next. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Presentasi yang dapat saya sampaikan dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.